warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, aku Kansa Tunisia dari absen 20. Aku Safa Nabila dari absen 31. Aku Muhammad Haji Ibran dari absen 26. Aku Sultan Kinantar Bandar dari absen 23. Dan di video kali ini kita mau ngapain sih? Kita hari ini ingin ngebahas tentang hasil wawancara dari suku Sunda. Selamat menonton. Diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah proses pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, yaitu pembedaan yang tidak menciptakan tingkatan atau hierarki di antara kelompok-kelompok. Perbedaan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ras, agama, jenis, kelamin, profesi, atau suku bangsa. Oke teman-teman, sekarang kita bersama dengan Bapak siapa? Tio. Oh ya oke. Nah, kita hari ini ingin mewawancari Bapak Tio ini tentang suku Sunda ya, Bapak. Nah, ini ada 6 pertanyaan nih, Pak. Nah, yang pertama yaitu Di rumah ada suku Sunda ada sebenarnya itu ada apa namanya, rumah yang panggung satu ya, ada macam-macam rumah panggung, kemudian rumah colobok ya, colobok kalau nggak salah sih itu ya, colobok begitu. Jadi tuh ininya tuh dia di atas tanah ada panggung bentuknya, terus ada yang bentuk-bentuk sayap juga, itu juga ada seperti itu. Jadi memang beda-beda dari si rumah panggung itu, rumah suku Sunda ya, kayak gitu sih. Rumah adat Sunda umumnya berbentuk rumah panggung dengan ketinggian kolong 0,5 sampai 1 meter, bahkan bisa mencapai 1,8 meter. Kolong ini digunakan untuk menyimpan alat pertanian atau mengikat hewan peliharaan. Akses ke rumah menggunakan tangga pendek yang bisa juga disebut sebagai golodok, yang juga berfungsi untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke rumah. Rumah ini memiliki beberapa bentuk atap tradisional, contohnya seperti jolopong, tagok anjing, badak hewai, dan lainnya. Nah, sama halnya nih teman-teman dengan yang ada di dalam wawancara, rumah khas Sunda jolopong adalah yang paling sederhana dan umum ditemui. Atapnya terdiri dari 2 bidang yang dipisahkan oleh sukunan. Bagian interior rumah jaipong terdiri dari emper atau tepas, yang artinya adalah ruang depan, yang berfungsi untuk menerima tamu. Lalu ada tengah imah atau patengahan, yang artinya adalah ruang tengah yang digunakan sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan upacara. Lalu selanjutnya ada pangkeng atau kamar tidur, serta jobong atau gudang. Lalu ada pawon atau dapur, dan padaringan yang artinya tempat menyimpan beras. Nah, yang terakhir itu ada balandongan untuk menyimpan kesejukan. Nah, secara filosofis rumah adat Sunda ini menunjukkan penghormatan terhadap alam karena konstruksinya tidak menggunakan paku atau bahan modern, tetapi memakai pasuk, tali ijuk, dan atap dari ijuk atau daun. Nah, rumah ini dibangun untuk perlindungan dari alam, bukan dari manusia. Yang dimana rumah adat khas Sunda ini mencerminkan kehidupan yang damai dan selaras dengan lingkungan. Yang populer banyak sebenarnya, banyak juga dikenal ya. Salah satunya atau diantaranya itu kayak karedok juga kan udah ada tuh, udah banyak yang tahu. Kayak gado-gado kan, dia bumbu kacang. Tapi bedanya gado-gado sama karedok, kalau karedok itu sayurannya tuh mentah gitu kan. Kalau si gado-gado itu dikukus dulu baru dikasih bumbu. Yang pertama itu peyem. Nah, peyem itu adalah tapai singkong khas Sunda yang difermentasi dengan ragi, jadi menghasilkan rasa manis dan sedikit asam. Yang kedua yaitu nasi tutuk oncom. Nah, jadi secara etimologi, nama makanan ini terdiri dari gabungan 3 kata dalam bahasa Sunda, yaitu sangu, tutuk, dan oncom. Kata sangu merujuk kepada nasi, kata tutuk merujuk kepada ditumbuk, dan oncom yang merupakan makanan hasil fermentasi khas dari Jawa Barat. Yang ketiga yaitu batagor, bisa disingkat dari bakso tahu goreng. Bakso tahu dan tahu goreng adalah hidangan Sunda dari Indonesia dan populer di Asia Tenggara, yang terdiri dari pangsit ikan goreng yang biasanya juga disajikan dengan saus kacang. Kalau tarian daerah Sunda yang paling populer ya jaipong. Tarian itu kan tarian jaipong itu banyak di apa namanya dipertontonkan di, misalnya ada pernikahan nih, hajatan. Itu biasanya pada saat mempelai pria wanita itu datang ke pelaminan itu diiringi oleh tarian jaipong. Berdasarkan hasil wawancara tadi, Tanah Sunda atau Pasundan memang dikenal memiliki beragam budaya. Jaipongan adalah salah satu seni budaya yang terkenal dari daerah ini. Tari jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula, yaitu degung. Nah, musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti kendang, goong atau gong, saron, kacapi, suling, angklun, dan lainnya. Ciri khas dari tari jaipong ini adalah musiknya yang menghentak, di mana alat musik kendang terdengar paling menonjol selama mengiringi tarian. Nah, sebagai tarian yang menarik, jaipong sering dipentaskan pada acara-acara hiburan, selamatan, atau pesta pernikahan, yang dimana hal yang tadi udah aku ngomongin itu sama yang ada di dalam video wawancara. Pakaian Sunda ya, pakaian Sunda laki-laki itu kayak pakaiannya si adat Betawi.
Oh, mirip-mirip. Dia itu pakai celana pangsi, kemudian juga dia pakai apa sih namanya tuh, ikat kepala tuh. Kemudian juga pakai juga baju-baju jas kayak semacam orang Betawi itu, cuma nggak ya mirip Betawian kayak gitu. Kemudian kalau perempuan kayak kebaya juga, pakai kebaya Sunda ya dia, kebaya seperti itu sih. Itu juga dipakai biasanya di acara-acara adat pernikahan ya. Nah, selanjutnya itu ada pakaian. Pertama yaitu pakaian kebaya Sunda. Nah, busana ini menjadi ciri khas bagi wanita Sunda. Sering digunakan dalam berbagai acara formal maupun sehari-hari. Kebaya Sunda memiliki desain yang sederhana namun elegan. Baju pangsi terdiri dari atasan dan celana longgar serta sering dilengkapi dengan ikat kepala. Dan yang terakhir yaitu baju mojang jajaka. Pakaian adat yang diperuntukkan bagi pemuda dan pemudi Sunda yang belum nikah. Baju ini memiliki desain yang menyesuaikan dengan bentuk tubuh dan aksen-aksen yang mempertegas kesan muda dan segar. Apa yang kita senang tuh sebenarnya makan lalap. Sebenarnya sayuran mentah nih, kayak macam misalnya kita makan sayur asem, diselingin sama misalnya ikan asin. Lalapnya itu misalnya daun poh-pohan, daun kemangi, kalau dicocol sama sambal itu lebih nikmat tuh kayak gitu. Berdasarkan wawancara dari Om Tio, jadi Om Tio itu menjelaskan bahwa tradisi Sunda adalah memakan lalap-lalapan. Jadi lalapan itu bisa berupa timun, selada, ataupun daun kemangi. Pokoknya yang macam-macam warnanya hijau. Biasanya kamu temuin kalau di tempat-tempat makanan Sunda. Nah, sesuai yang kita temuin di PPT, itu di Sunda yang namanya botram. Botram ini juga sangat berkaitan dengan lalapan loh. Nah, kita perlu ketahui dulu nih botram itu apa. Jadi, botram adalah istilah Sunda yang merujuk pada tradisi makan bersama dengan alas daun pisang. Terus, menu botram ini juga berisi makanan tradisional seperti nasi liwet, sambal, ikan asin, tempe, tahu, dan juga lalapan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau ini sangat berkaitan. Dan lalapan ini sebagai hidangan yang wajib di samping lauk pauk tambahan lainnya. Tradisi botram ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan juga menjalin kebersamaan. Prinsipnya sih sebenarnya dia itu saling asih ya, saling asah, saling asuh. Apa tuh artinya, Pak? Itu saling menjaga, saling menyayangi, saling mengasihi kalau nggak salah. Bahasa era dan kebiasaan atau prinsip. Jadi sebelum itu aku mau jelasin dulu nih. Bahasa daerah dari Sunda itu adalah bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda itu adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Seperti yang Om Tio itu katakan dalam wawancara, ada prinsip Sunda yang mengatakan bahwa saling asah, asih, dan juga asuh. Apa sih maksudnya? Jadi saling asah, asih, dan asuh itu merupakan ungkapan dalam bahasa Sunda yang memiliki makna saling mengasah atau menajamkan, mengasihi, menyayangi, dan mengasuh, yaitu membimbing atau menjaga. Dan konsep ini mengajarkan pentingnya saling membantu, mendukung, dan mengembangkan potensi diri dan orang lain. Oke, mungkin itu saja semua pertanyaan-pertanyaan yang kita butuh jawabannya juga. Makasih ya Pak waktunya untuk membimbing kita selama ini. Ya, video dari kami semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.